kerumunan yang terjadi di atas jam 10 itu didominasi oleh tempat-tempat yang mengumpul bisa tempat menjadi berkumpulnya banyak orang. Banyak Cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ardiansyah Hendartin, jurnalis harian Fajar. Kali ini kita akan kembali membahas aktivitas-aktivitas kita di masa pandemi, dan kali ini kita akan bersama dengan Bapak Iqbal Asnan, anggota tim Satgas Raika sekaligus sekretaris Satpol PP Makassar. Nah, Satgas Raika ini merupakan tim pengurai kerumunan yang bertugas untuk memastikan protokol kesehatan tetap berjalan. Nah, apa saja yang dilakukan tim Satgas Raika semenjak dibentuk di akhir April kemarin hingga saat ini? Bagaimana suka duka tim Satgas Raika dalam mengerahkan anggotanya dalam memastikan protokol kesehatan berjalan dengan baik, dan bagaimana tingkat kepatuhan pelaku usaha selama dimonitoring langsung oleh teman-teman dari tim Satgas Raika. Apa kabar Pak Iqbal Asnan? Baik Pak. Ya, Pak Iqbal Asnan mungkin bisa menjelaskan sedikit mengenai latar belakang kenapa sih Satgas Raika ini harus dibentuk, dan apa saja tugas dan peran tim Satgas Raika dalam dalam memastikan pandemi di Makassar ini bisa terkendali atau paling tidak bisa diminimalisasi perkembangannya. Jadi begini, Satgas Raika ini atau Satuan Tugas Pengurai Kerumunan ini adalah bagian dari Makassar Recover. Makassar Recover ini adalah suatu program inovasi dari Bapak Wali Kota Pak Ramdan Pomanto dan Ibu Fatmawati yang baru saja dilantik beberapa bulan lalu, yang kemudian sudah melonsing Makassar Recover. Jadi Satuan Tugas Pengurai Kerumunan ini memang adalah bagian yang dianggap strategis dalam mengurai kerumunan yang mulai timbul di tengah masyarakat, dengan tetap bagaimana menjamin perekonomian tetap berjalan dengan baik. Ada hal yang positif yang kita lihat dari kerumunan perekonomian yang terjadi di Makassar ini mulai menggeliat sejak pelantikan Pak Dani Pomanto sebagai wali kota. Tetapi kan pandemi ini juga belum hilang, masih tetap ada. Inilah yang kita antisipasi. Jadi jangan kita sampai lengah. Kerumunan yang terjadi itu adalah sesuatu yang menurut kita cukup berbahaya. Kalau misalnya terjadi di situ ada penularan. Makanya inisiatif Pak Wali, Pak Dani itu membuat satuan tugas pengurai kerumunan untuk mengurai itu, fokus ke penguraian itu di beberapa titik-titik strategis seperti tempat usaha maupun titik-titik kumpul masyarakat yang dianggap berpotensi terjadi penyebaran COVID. Terus berbicara soal tim Satgas Raika, Pak, apakah memang tim Satgas Raika ini seluruh personilnya berasal dari unsur Satpol PP atau ada pihak-pihak lain yang dilibatkan dalam menjalankan fungsi dan tugas Satgas Raika itu sendiri, Pak? Jadi Satgas Raika itu karena fokusnya di kerumunan, pendekatannya juga adalah wilayah, itu terbentuk di 15 kecamatan yang ada. 15 kecamatan yang ada, setiap kecamatan itu dikoordinir oleh Master Recover kecamatan yang kita anggap memiliki penguasaan terhadap wilayah dengan sangat baik, hubungan dengan masyarakat juga sangat baik, pengalamannya juga para master ini sudah sangat baik, dan itu terbukti dengan
intensitas teman-teman Satgas Raika di tingkat kecamatan untuk bekerja mensosialisasikan baik itu surat edaran maupun bahaya pandemi ke pemilik-pemilik usaha maupun kerumunan-kerumunan yang terjadi di wilayah masing-masing. Selain itu ada juga di tingkat kota, kita bagi ada 2.000 juga di tingkat kota untuk menyisir wilayah-wilayah yang untuk membantu Satgas Raika di tingkat kecamatan. Itu sudah masuk ke tahap biasanya penindakan biasanya. Itu yang sudah berkali-kali diperingatkan tapi masih membandel ya, yang biasa kita jadikan sasaran. Kemudian di Satgas Raika juga ini bukan hanya Satpol PP dan Master Recover di tingkat kecamatan, juga melibatkan TNI Polri. Keterlibatannya itu juga dari TNI itu ada dari berbagai unsur seperti dari polisi militer, dari Kodim, kemudian dari Marinir, Angkatan Laut, itu dari TNI ya. Kemudian dari kepolisian itu ada dari Brimob, juga dari Polrestabes, Polres Pelabuhan, dan masing-masing polsek. Jadi polsek masing-masing koramil juga, masing-masing koramil. Jadi setiap koramil, setiap polsek juga itu terlibat, tapi itu di Satgas Raika di tingkat kecamatan. Nah, dikoordinir oleh Master Recover itu. Nah, jadi kita bergerak masif tiap hari. Dari pagi sampai jam 12 malam. Setiap hari. Termasuk hari libur. Libur lebaran juga kita jalan. Jadi kita kemarin tuh waktu malam lebaran, malam takbiran itu kan kita antisipasi itu. Apalagi itu takbir keliling apa semua. Itu kita antisipasi juga di tempat-tempat ibadah. Kita pastikan semua tempat ibadah itu menerapkan protokol kesehatan dan tidak menimbulkan kerumunan. Jadi kita perhatikan, kita ukur apa semua kesiapannya dan lain sebagainya. Kemudian mal-mal juga kemarin kita atur berapa standar pengunjung yang boleh masuk. Jadi kalau misalnya sudah capai batas tertentu, itu pintunya sudah kita tutup. Bukan kita tutup secara kita stop dulu orang masuk sampai misalnya berkurang 10 orang, keluar 10 dari mall itu baru bisa masuk 10 lagi. Itu kita kawal ketat. Jadi ini Satgas Raika ini Pak ya, paket komplit ya. Ada Satpol PP, ada dari unsur kepolisian, TNI, dan memang ini benar sebuah gerakan. Dari kejaksaan juga. Kejaksaan juga ya. Kejaksaan juga untuk membackup secara ini. Dari aspek hukumnya Pak ya. Ya, semua lah kita. Siap. Kalau boleh tahu Pak, semenjak Satgas Raika ini dibentuk Pak, itu sudah ada berapa penindakan yang dilakukan oleh tim Satgas Raika Pak? Kalau penindakan itu disebut teguran, termasuk teguran, penghentian sementara, penyitaan dan lain sebagainya, itu dari data kami itu per 5 Juni ya, dari awal 2.304 dari 15 kecamatan keseluruhan 2.304 penindakan kita lakukan. Kalau yang dimaksud itu adalah teguran lisan juga, jadi 3.000 lebih. Jadi ada usaha yang beberapa kali seperti yang barangkali sudah kita dilakukan pencabutan izin seperti Halloween, Retro, lalu itu sudah berkali-kali, hampir tiap hari. Selain dari Satgas Raika di tingkat kecamatan yang dikoordinir para Master Recover, kita juga pernah lakukan penyitaan seperti kursi dan lain sebagainya untuk memberikan teguran keras sebenarnya itu, bahwa berbahaya ini yang kalian lakukan ini berbahaya bagi keselamatan 1,5 juta penduduk Kota Makassar, karena selain mengumpulkan banyak orang juga tidak menerapkan protokol kesehatan yang benar. Jadi itu kita lakukan.
Terus ini Pak, selama melakukan proses penindakan dan mengawasi prokes jalan atau PPKM itu bisa diterapkan di Makassar, ini kan ada isu-isu yang berkembang. Ada anggapan yang mengatakan kalau Satgas KIK ini tebang pilih. Yang kedua, Satgas KIK ini cenderung mematikan pelaku usaha, menghambat perekonomian. Ya bagaimana Satgas KIK menanggapi isu-isu tersebut, Pak? Perekonomian itu tidak berputar di malam hari saja. Iya. Dia berputar mulai pagi dan seterusnya. Perkembangan zaman ini kan sekarang banyak yang online, perdagangan bisa online, apakah semua. Jadi kita bisa minum kopi juga di rumah. Tidak perlu di warkop, bisa online, apakah semua. Jadi yang kita batasi itu sebenarnya kerumunan, kita fokusnya ke kerumunan. Jangan sampai ada kerumunan. Jangan sampai ada kerumunan. Kemudian batas waktu jam operasional itu kan kebijakan nasional. Kebijakan nasional karena mungkin dari penelitiannya bahwa kerumunan yang terjadi di atas jam 10 itu didominasi oleh tempat-tempat yang mengumpul bisa tempat menjadi berkumpulnya banyak orang. Banyak sekali orang, misalnya kayak diskotik apakah semua, dan rentan terjadi penularan di situ, sehingga mungkin itulah kenapa pemerintah pusat membatasi jam operasional usaha-usaha seperti itu. Tapi kan tidak dilarang sepanjang memenuhi protokol kesehatan. Jadi kapan kita lihat ini kita di warkop apakah semua tetap jalan, semua perekonomian kita tetap jalan. Ini kan juga sebenarnya membantu sekali pemerataan atau pembagian atau pendistribusian kesejahteraan ke usaha kecil. Jadi misalnya, ini ramai sekali warkopnya, dia tidak bisa lebih dari 100 orang. Dia tidak bisa lebih dari 50 orang. Ya 50 orang yang datang kelima dari situ, ini kan cari warkop lain. Jadi terbagi lagi dengan warkop di sebelah. Perekonomian kita kasih jalan. Kalau kita larang orang ke warkop itu yang salah. Tapi boleh selama memenuhi standar atau protokol kesehatan. Jaga jaraknya siap. Kemudian disediakan juga hand sanitizer. Secara rutin juga melakukan penyemprotan disinfektan. Dan ini sekarang lewat program Pak Wali Kota ini di beberapa kecamatan ini sudah terpantau langsung via Zoom. Jadi setiap usaha itu terkoneksi dengan posko master cover, posko Pak Master itu terpantau gitu aktivitasnya, apakah dia memenuhi standar itu atau tidak, memenuhi protokol kesehatan atau tidak, terpantau selama dia buka sampai dia tutup. Itu sekarang beberapa kecamatan seperti Kecamatan Lumajang, Kecamatan Ujung Pandang sudah, dan itu akan berkembang terus seiring dengan berjalannya program inovasi Makassar Recover oleh Pak Wali Kota. Jadi intinya Pak, tugas Satgas KIK ini bagaimana memastikan proses pemulihan ekonomi berjalan beriringan dengan proses penanganan pandemi. Tidak boleh saling tumpang tindih, dan memastikan para pelaku usaha taat prokes, dan memastikan itu tempat usaha beroperasi sampai pada pukul 22.00 WITA atau jam 10 malam. Nah, mungkin yang terakhir Pak, ada mungkin himbauan kepada pelaku usaha terkait bagaimana kita menyikapi pandemi saat ini, apalagi kan kemarin ada isu yang mengatakan bahwa varian baru COVID-19 itu bisa saja masuk ke Makassar. Kemarin kan sempat ada klaster apartemen di mana pembawa virus itu berasal dari pekerja-pekerja dari tanah Jawa. Mungkin ada sedikit himbauan Pak. Jadi memang gitu. Tempo hari juga waktu kita lakukan penyegelan di pembangunan apartemen di Jalan Jenderal Sudirman itu, ya kalau menurut saya sudah klaster itu, klaster pekerja ya. Jadi sekitar 70 lebih itu terkonfirmasi positif COVID, tentang bahwa itu varian baru, sampel
ininya sudah dikirim oleh kemarin apa lagi namanya Hunter COVID sudah lakukan ini ke mereka swab secara massal sekitar 70-an. Masih kita tunggu lagi hasilnya yang lain, tapi sampel banyak kan darahnya apa semua itu semua sudah dikirim ke kementerian untuk diperiksa apakah dia masuk kategori varian baru atau tidak. Yang kami bisa sampaikan bahwa COVID-19 ini masih ada, masih mengancam dan masih ada korban. Kita tidak boleh lengah. Protokol kesehatan harus kita terapkan. Kondisi Makassar sudah mulai pulih dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Jam operasional juga sudah tingkat kepatuhan masyarakat juga sudah sangat baik. Terlihat dari operasi yang kita lakukan selama ini semakin hari semakin berkurang pelanggaran. Cuma yang sisa yang bandel-bandel saja ini mungkin yang masih ada. Tapi sebagian besar sudah mematuhi itu. Masih berjalan juga. Kita lihat keramaian warkop, rumah makan dan lain sebagainya ini bukan hanya ramai lagi di malam hari. Tapi sudah dari pagi sampai siang, mungkin ada pergeseran waktu kan? Mereka banyak nih di hari-hari libur juga. Kita lihat di beberapa tempat-tempat wisata, kita bisa cek seperti di Anjungan Pantai Losari, tingkat kepatuhan masyarakat juga sudah sangat tinggi. Orang yang masuk ke Anjungan Pantai Losari juga semua sudah pakai masker. Dulu kan kita sediakan masker. Lambat laun ini hampir tidak ada yang tidak pakai masker masuk. Pedagang-pedagang juga saya lihat menyediakan hand sanitizer di tempatnya masing-masing. Mereka juga atur jarak kursi di tempat usahanya. Jadi kelihatannya ya memang masyarakat Kota Makassar ini masyarakat yang cerdas. Kalau kita lihat dia bisa melakukan penyesuaian dengan melakukan adaptasi cepat, termasuk dengan program-program strategis yang dilakukan Pak Wali Kota lewat Makassar Recovery ini sangat membantu. Kalau menurut saya sangat membantu perekonomian. Dia bergerak tidak dimatikan ini usaha, tetapi protokol kesehatan dan tanggung jawab pemerintah juga kepada warga masyarakatnya itu bisa terlaksana dengan baik. Itu menurut saya. Oke, terima kasih Pak Iqbal sudah meluangkan waktu untuk bincang kebiasaan baru harian Fajar. Salam. Para pembaca setia harian Fajar dan penonton harian Fajar official, demikianlah bincang kebiasaan baru saya dengan anggota tim Satgas Raika yang juga Sekretaris Satpol PP Makassar, Pak Iqbal Asnan. Oke, sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya. Wabillahi